Ya, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku, Trasya Fareli, dan di video kali ini aku akan ngajarin teman-teman dan sekaligus membuktikan juga penurunan dari rumus GLBB yang sudah kita ketahui dari SD mungkin. Nah, penurunannya dari mana sih? Nah, jadi sebenarnya awalnya ini berasal dari integral dan juga turunan atau diferensial. Di sini durasinya video ini agak lama karena aku akan menjelaskan terlebih dahulu turunan sederhana atau diferensial sederhana serta integral sederhana yang udah pasti gampang dipahami intinya. Nah, dan ini penurunan rumusnya juga akan gampang dipahami, aku yakin banget. Jadi, buat teman-teman yang penasaran nih, silakan nonton video ini sampai habis. Kalau misalnya videonya terlalu lambat, silakan percepat durasi speed dari video ini melalui trik 3 yang ada di atau pengaturan yang ada di video, silakan percepat. Tapi kalau kalian nyaman dengan penjelasan yang agak lambat ngomongnya, silakan ya pokoknya atur sendiri lah ya, sesuai kenyamanan masing-masing aja. Jadi daripada lama-lama, aku akan langsung masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu turunan sederhana. Oke, for your information, sebenarnya turunan dan diferensial itu berbeda. Cuma di sini aku samakan dulu. Untuk perbedaannya nanti aku akan bikin video kapan-kapan deh pokoknya. Oke, kita anggap sama dulu di video ini. Ya, yang pertama, Y sama dengan K. Dengan K ini adalah konstanta. Ya, konstanta itu artinya nggak ada variabel X, A, B, C, dan sebagainya. Jadi pure dia angka doang gitu. Misalnya 5/2, atau 3, atau min 2 gitu ya. Nah, kalau misalnya diturunkan ya, Y diturunkan terhadap X atau Y diferensial terhadap X, itu hasilnya akan menjadi 0. Ya, dengan Y ini adalah fungsi X. Nah, jadi Y sama dengan 0. Jadi apapun yang diturunkan akan menjadi 0. Contohnya nih, aku ada 3 contoh. Mungkin 3 aja lah ya. Misalnya Y sama dengan 3. Habis itu Y sama dengan min 3 misalnya. Atau Y sama dengan pecahan negatif, min 5/2 misalnya. Oke, 4 deh, 4. Oke. Y sama dengan 0,6. Ya, aku kasih contoh yang desimal juga. Udah lengkap ya nih contohnya nih. Oke, kalau diturunkan maka hasilnya akan 0. Ya. Semua contoh yang aku tulis ini hasilnya akan menjadi 0. Ya. Karena dia diturunkan terhadap X. Ya. Artinya dia harus ada variabel X. Kalau dia nggak ada variabel X, apapun konstantanya diturunkan akan menjadi 0 gitu ya. Ya. Diturun terhadap apapun. Mau diturunkan terhadap A, diturunkan terhadap T, apapun itu. Kalau diturunkan konstanta hasilnya 0. Oke? Oke, berarti ini semua hasilnya 0 ya. Yang contoh yang aku tulis ini hasilnya semua 0 kalau diturunkan terhadap X ya. Oke, dy per dx sama 0, dy per dx sama 0. Oke, dah lanjut. Oke, lanjut ke poin kedua dari turunan sederhana ini. Ya, yang kedua adalah Y sama dengan AX ya. Di sini X-nya adalah variabel dan A-nya ini adalah konstanta. Ya, konstanta yang sama kayak tadi, angka. Bedanya sekarang ada variabel X. Gitu. Nah, kalau misalnya Y ini kita turunkan atau diferensial terhadap X, maka hasilnya akan menjadi A. Oke, simple. Ya, simple sekali. Sekarang, contoh ya. Contohnya misalnya Y sama dengan X, Y sama dengan min 5X, Y sama dengan 4/3X, atau Y sama dengan apa nih, 9X misalnya. Oke. Jangan deh 0,9 ya, biar desimal. Oke, sekarang kita coba ya turunkan.
dy per dx. Maka hasilnya adalah 1 ya. Ini kan 1x, cuman satunya nggak ditulis ya. Kalau diturunkan x-nya hilang jadi 1 gitu ya. Ini juga sama ya, kalau diturunkan terhadap x maka dia min 5. Sama yang bawah juga, y diturunkan terhadap x maka x-nya hilang jadi 4/3 gitu ya. Yang terakhir juga sama, dy per dx sama dengan 0,9 ya. Jadi tinggal hilangkan x-nya. Ini adalah x pangkat 1, jadi bukan x kuadrat atau x pangkat 3 dan sebagainya, itu beda lagi ya. Itu yang x doang. Sekarang poin ketiga ya, yang aku bicarakan tadi, yang aku ocehin tadi adalah poin ketiga. Poin ketiga ini adalah y sama dengan a kali x pangkat n ya, x kuadrat, x pangkat 3, x pangkat 6 dan sebagainya. Tetap dengan a konstanta seperti tadi. N-nya ini adalah nilai pangkatnya, x-nya ini adalah variabelnya. Kalau y diturunkan terhadap x, maka hasilnya adalah a kali n x pangkat n min 1. Jadi istilahnya di sini ya, pangkatnya turun ya, pangkatnya turun. Pangkat yang atas min 1. Jadi diturunkan dan di minus 1 kan. Oke, biar lebih paham ya, aku kasih contoh lagi ya. Sebelum contoh ini aku mau lingkarin dulu deh ya, aku tulis dengan kata-kata. Jadi yang ini pangkat turun, habis diturunkan, pangkat yang di atas dikurangi 1 ya, pangkat minus 1. Jangan deh, pakai kata aja deh, pangkat kurang 1 gitu aja ya. Oke, secara teori mungkin paham. Sekarang kita coba praktekkan pada contoh ya. Aku ambil beberapa contoh. Misalnya y sama dengan 7x pangkat 2. Contoh lain aku tulis dulu sebentar. 6x pangkat 6 sama minus 4x pangkat minus setengah misalnya. Nah, ini aku coba pangkat pecahan biar lebih paham. Ya, kalau misalnya y diturunkan terhadap x yang pertama, berarti 7 dikali 2-nya turun ya, pangkat turun, 7 kali 2, x. Pangkatnya minus 1, jadi 2 kurang 1, 1 gitu ya. Sekarang yang kedua, dy per dx misalnya. Nah, berarti 6 pangkatnya diturunkan. Berarti 6 dikali 6, x. 6 dikurangi 1, ya kan? Berarti 6 kurang 1. Ya, aku tulis saya biar lebih jelas langkah-langkahnya. Jadi pokoknya pangkat turunkan terus dikurangi 1. Itu aja sih sebenarnya polanya. Kalau kalian udah kebiasa, ini gampang banget. Makanya disebut sebagai turunan yang sederhana. Ya, sekarang pangkat minus coba ya. Berarti pangkatnya diturunkan, berarti min 4 dikali minus setengah x. Sekarang min setengahnya min 1. Ya tuh. Berarti min 3/2 ya. Jadi min setengah dikurangi 1. Min 3/2. Min bisa kita coret. Min kali min plus. Jadi 2x pangkat min 3/2. Biar lebih rapi. Terus seperti ini boleh. Oke, udah lolos ya poin ketiga. Sekarang aku akan coba yang lebih rumit deh ya. Bentuknya lebih rumit istilahnya. Sebenarnya nggak rumit-rumit amat sih. Oke. Sekarang poin ke berapa? 4 ya. Poin keempat. Yang tadi semua ini aku akan gabungkan menjadi 1. Jadi y sama dengan ax pangkat m ditambah bx pangkat n ditambah cx pangkat p ditambah d. Nah, a, b, c, d ini adalah konstanta atau angkanya, x ini variabelnya, m, n, p ini adalah pangkatnya. Sekarang kalau misalnya diturunkan, gimana tuh? Oke.
Caranya ini adalah diturunkan satu-satu kayak tadi ya. Kalau tadi kan cuma satu suku, sekarang cuma beda suku, tambah doang ya. Kurang juga boleh. Sama aja sebenarnya, cuma diturunkan satu-satu aja sih. Ini aku kasih contoh ya. Maksud dari kata-kataku kok gini. Tadi aku tulis dulu contohnya. Ini aku kasih contoh kayak gini ya. Ini nggak harus persis A, B, C, D semuanya ada, enggak kok. Nah ini kalau misalnya Y diturunkan terhadap X, itu artinya pangkatnya diturunkan kan, berarti 3 kali 2 6 X, udah 2 kurang 1 kan, ditambah ini X sendirian berarti 8 dikurangi 5 kalau diturunkan ya 0. Ini kayak tadi poin yang pertama, berarti DY per DX itu sama dengan 6X plus 8, selesai. Itu ya. Nah sekarang mungkin kasih contoh lagi kali ya satu ya. Oke, yang B ya. Misalnya nih aku punya angka nih, Y sama dengan 5X pangkat 5 dikurangi 4X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat ditambah 1. Terlihat rumit, namun kalau diturunkan mudah sekali. Nah, DY per DX berarti sama dengan 5-nya diturunkan pangkatnya, berarti 5 kali 5 25, X pangkatnya minus 1, 5 dikurangi 1, 4 dikurangi 4 kali 4 ya 16, X 3 ya, pangkatnya diturunkan 4 kali 4 16, 4 kurang 1 3, udah. Ini juga sama, 2 diturunkan berarti 4X, udah 4X doang, pangkat 1 ditambah 1 diturunkan ya 0, udah. DY per DX berarti adalah, udah lancar lah ya harusnya ini. Aku waktu pertama kali belajar turunan, sekali lihat nih, sekali latihan langsung paham, jujur. Dan aku harusnya bisa meyakini kalian juga bisa harusnya seperti itu. Jadi jelasin sekali langsung ngerti turunan sederhana, dijamin, karena emang gampang konsepnya. Oke, jadi aku tulis detail rumusnya dulu ya. Udah, turunan sederhana selesai. Sekarang masuk integral sederhana. Integral sederhana nggak serem guys, aku jamin juga ngerti kok. Nah yang pertama nih, gampang banget nih. Integral dx hasilnya adalah dx plus c. Bukan dx, sorry. Hasil dari integral dx adalah x plus c. Plus c ini apa? Ya kan? Oke, sebelum masuk lebih dalam lagi, aku akan jelasin dulu bahwa integral ini ada 2 macam. Nah, kayak ulet bener. Nah, oke. Wah, ada angka dan nggak ada angka. Oke, aku gambar ulang biar lebih indah. Ada seperti ini. Ini namanya integral tak tentu atau tak ada batas. Ya, makanya dia nggak ada tulisan berapa sampai berapa gitu ya. Awal akhirnya berapa nggak ada. Jadi kalau misalnya karena dia nggak ada batas, dia selalu ditambahkan plus c alias konstanta si integral itu. Jadi konstanta. Jadi kalau misalnya kalian ada soal integral nggak ada batas nih, tambahin plus c di akhir jawabannya ya. Ingat. Nah sekarang ini namanya integral tentu atau ada batas. Ya, itu batasnya berarti 0 sampai 4 gitu ya. Hasilnya nanti aku akan bahas tentunya hasil, tapi intinya hasil ini nggak pakai plus c gitu ya. Itu bedanya yang simple. Oke, sekarang aku akan kasih contoh. Nah, tiap option akan aku kasih contoh tentunya. Misalnya nih ya, integral dari dx, maka hasilnya adalah x plus c ya, karena dia nggak tentu jadi plus c gitu. Nah sekarang yang kedua, poin kedua adalah integral a dx. Hasilnya akan menjadi ax plus c ya. Sekali lagi ini integral tak batas. Kalau ada batas nanti aku bahas pasti. Nah konsepnya kedua kayak gini dong.
langsung lah ya ke contohnya ya. Oke, aku kasih contoh, aku tulis dulu contohnya. Misalnya integral 5 dx ya, berarti hasilnya adalah 5x plus c. Udah gitu aja. Terus contoh lagi nih, berapa ya, min 3 dx, berarti min 3x plus c. Udah gitu aja guys, masih sederhana. Masih juga integral sederhana, jadi yang sederhana gitu. Misalnya integral lagi deh, setengah dx, berarti setengah x plus c. Udah gitu aja ya, tinggal ditambahin x. Ini semua integral tak tentu ya, ingat sekali lagi, makanya dia semuanya ada plus c. Sekali lagi, kalau ada batas nanti aku ajarin pasti. Dan sekarang poin ketiga ya, langsung masuk aja. Integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 ya, per, oke, nulis pernya susah banget, nggak lurus-lurus, ntar, nah oke, per n plus 1. Jadi integral ini sebenarnya kebalikan dari turunan atau diferensial, kebalikan dari itu. Kalau turunan dia dikurangi, kalau integral dia ditambah gitu ya. Rumusnya seperti ini, nggak sulit kok. Contoh ya, contoh biar lebih paham. Misalnya nih, integral, oh ya, n ini nggak boleh sama dengan 1 ya, n nggak boleh sama dengan min 1 maksud aku ya. Nah, contohnya nih ya, kalau misalnya n-nya ini 1, berarti integral x dx ya sama dengan, berarti x-nya tetap, n-nya kan pangkat 1 nih, berarti 1 ditambah 1 ya toh, bawahnya sama, per 1 tambah 1 ya, atas bawah sama deh. Aku lingkari ya, nah biar lebih jelas. Jadi 1 tambah 1 sama 1 tambah 1 plus c, jangan lupa plus c ya, berarti x pangkat 2 per 2 ditambah c. Boleh tulis seperti ini, seper 2 x kuadrat plus c, boleh. Oke, itu contoh yang pertama. Sekarang yang kedua, misalnya integral 5x kuadrat dx, berarti ini 5 sebenarnya nggak usah berurusan, nggak apa-apa, cuma ya udahlah. Berarti 5x 2 plus 1 pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1. Jadi gitu ya polanya ya, ngerti ya? Oke, ini 5 ya nggak usah berurusan sama kita, jadi kita pisahin ya, 5-nya sendiri, ini aku kurung, dah, plus c, dah, sama dengan, oh ya, kenapa 5 boleh dipisah? Karena dia nilai tetap, jadi mau gimana pun dia tetap nilainya 5, jadi boleh kita pisah. Setelah itu kalau udah hasil akhir, kita boleh gabungin lagi, jadi 5x pangkat 3 per 3 plus c. Sekarang aku, kalau misalnya ada batas ya, udah gak sabar nih mau bahas integral yang gak ada batas, yang ada batas. Nah, kalau misalnya ada batas, plus c ininya kan untuk tak tentu doang. Jadi kalau misalnya dia mau nanya yang ada batas alias integral tentu, kita pakai yang depan aja. Jadi 5x pangkat 3 per 3 gitu ya. Nah, sekarang ada tata cara penulisan juga untuk integral berbatas ya. Jadi kayak gini, dikasih kurung kolom ya, kurung kolom gitu lah. Nah, batasnya kita tulis di situ ya, 0 sampai 3 gitu ya. Nah, sekarang 5 dan 3 ini adalah angka tetap, jadi istilahnya yang berubah ini hanya x-nya ya. Jadi bisa kita pisah seperti ini, 5 per 3 nya kita keluarkan aja, x pangkat 3 nya kita biarin di dalam sendirian. Jomblo. Oke, udah kayak gini. Nah, sekarang 5 per 3 kita tulis ulang. Nah, sekarang batas dimasukin, jadi akhir dikurangi awal, akhirnya 3, awalnya 0 ya kan, jadi kita masukin duluan
3-nya kita masukin, ya, berarti 3 pangkat 3, gitu kan. Berarti 3 pangkat 3 dikurangi, ya, dikurangi, udah pasti dikurangi 0 dimasukin pangkat 3, gitu. Masukin, ini juga masukin, nanti dikurang seperti itu. Udah seperti itu. Sekarang tinggal dihitung aja kayak biasa, matematika biasa. 5/3 berarti 3 pangkat 3 27 ya, dikurangi 0 gitu. Nah, aku turunin dulu, nggak usah turunin halaman, langsung aja ya. Jadi kayak gini, dah 3 sama 27 bisa dicoret 9, jadi 9 kali 5 45. Ini hasilnya. Dah, itu untuk contoh integral dengan batas ya, integral tentu. Nah, sekarang aku akan masuk lagi ya, kalau misalnya contoh integral dari akar x dx. Nah, integralnya ini nggak boleh akar, jadi jadiin pecahan seperti ini. Lalu lakukan seperti yang tadi, ya, 1/2 ditambah 1 per 1/2 tambah 1. Ya, pangkat ditambah per itu pangkatnya. Nah, plus C karena nggak ada batas. Nah, berarti kayak gini, 3/2 per 3/2. Nah, pecahannya bisa kita balik ya. Pecahannya dibalik berarti 2/3 X pangkat 3/2 itu berarti kan X setengah dikali X pangkat 1 gitu kan. X setengah itu kan X pangkat setengah maksudnya, itu kan akar X, berarti kali X gitu kan, berarti X akar X. Kita bisa tulis kayak gitu, atau mau pangkat tetap kayak gitu biasa, nggak apa-apa. Nah, sekarang lanjut lagi, kalau misalnya dia ada batas ya, 1-3 nih bisa batasnya. Ya, aku tulis dulu. Nah, ini karena integral batas tuh, jadi ambilnya yang depan aja, plus C nya nggak usah ikut-ikutan. Nah, jadi tulis ya dulu ya, tulis dulu 2/3 X akar X. Tapi karena 2/3 nya nilai tetap, jadi aku kurungkan yang X akar X doang, kayak gitu tulisannya ya toh. Jangan lupa tulis batasnya 1-3 gitu ya, sama dengan 2/3 nya tetap. Nah, sekarang kita masukkan batasnya ke dalam. Batas akhir berarti 3 akar 3 dikurangi batas awal, dikurangi 1 akar 1, berarti 1 akar 1 itu 1, berarti kurangi 1 ya. Oke, gitu. Nah, sekarang kalau udah kayak gini gimana? Kalau udah kayak gitu ya tulis aja ya, tulis integral sama dengan 2/3, karena ini nggak bisa disederhanain lagi, jadi tulis aja kayak gitu ya, 3 akar 3 kurang 1, selesai. Itu untuk integral batas. Sekarang aku akan masuk lagi ke yang selanjutnya, yaitu GLBB. Sekarang aku akan lanjut ya, teori integral dan turunannya udah selesai. Sekarang aku akan bahas GLBB. Yang pertama, posisi itu simbolnya anggap X ya. X vektor harusnya, cuma karena ini satu dimensi jadi anggap aja X. Nah, kemudian kecepatan itu V ya. V itu V itu sama dengan turunan pertama dari posisi, jadi dx per dt, turunan posisi terhadap waktu, meter per second ya. Posisi terhadap waktu, berarti istilahnya hubungan posisi dengan kecepatan adalah ibu dan anak gitu istilahnya ya. Jadi ini ya, aku tulis ya, anak. Sekarang gini, percepatan sekarang. Percepatan itu lambangnya A ya, sama dengan, nah, percepatan ini istilahnya adalah anak dari kecepatan, jadi turunan pertama dari kecepatan, dv per dt gitu. Nih, berarti hubungan kecepatan dan percepatan adalah anak. Hubungan posisi dengan kecepatan di cucu. Tapi ada nih, percepatan ada rumusnya yang terhadap posisi. Jadi kayak gini. Ya, aku tulis dulu. Sekarang ini. Nah, percepatan bisa juga ya kayak gini. Ya. Jadi hubungan percepatan dengan posisi.
d kuadrat x dt kuadrat gitu ya. Nah, kemudian ada lagi suatu hubungan ya, percepatan juga, tapi dia nggak pakai dt istilahnya gitu. Jadi ini kan dv per dt gitu. Nah, habis itu a ini sama dengan dv per dx dikali dx per dt. Nah, ini namanya turunan rantai ya, turunan rantai. Ini nggak belajar di sini ya, jadi nanti akan diajarin lah kalian di sekolah kalian sendiri. Nah, istilahnya kalau dicoret dx nya akan menjadi dv per dt. Ini kita tambahin dx nya gitu istilahnya. Nah, ingat bahwa ada suatu komponen yaitu dx per dt. Nah, dx per dt ini adalah kecepatan. Berarti ada nih rumus lain juga untuk percepatan. Berarti A sama dengan V dikali dv per dx. Ini rumus lainnya kalau kalian nggak mau ada dt di sana, gitu ya. Nah, udah untuk GLBB. Nah, oh iya, ini yang A sama dengan V dikali dv per dx, ini A nya harus dalam fungsi x ya, jadi harus ada variabel x nya gitu. Nah, A dinyatakan dalam fungsi x atau fungsi posisi, soalnya x itu kan posisi ya. Nah, oke, sekarang lanjut langsung aja ya ke pembuktian rumus. 3 rumus legend GLBB. Oke. Yang pertama nih, aku akan bahas, nggak usah bahas dulu, aku mau kasih pengertian tentang GLBB dulu ya. Yang pertama, GLBB ini adalah gerak dengan percepatan tetap ya. Percepatan tetap alias konstan, jadi nilainya nggak berubah, konstan. Jadi kalau dia dari awal 2 meter per sekon kuadrat ya sampai akhir juga 2 meter per sekon kuadrat gitu, itu namanya GLBB. Tapi kecepatannya, karena percepatannya tetap nih, dari awalnya dia misalnya diam, dia naik 2, itu artinya kecepatannya yang berubah. Percepatan tetap, kecepatan berubah gitu ya. Ini penjelasan penting loh untuk integral nanti ya, pembuktian rumus nanti akan kita terapkan tentunya. Nah, ini untuk pengertian GLBB yang singkat saja ya. Percepatan tetap. Yang pertama bahas dulu ya, percepatan ini bukan fungsi waktu. Kita ngomongin percepatan yang bukan fungsi waktu dulu. Oke. Nah, kalau misalnya bukan fungsi waktu, berarti dia nggak boleh jangan ambil rumus yang diturunkan terhadap dt. Ya, diturunkan terhadap waktu atau t. Nah, jadi yang kita pakai adalah yang kita cari dapat tadi, yaitu A sama dengan V dikali dv per dx ya. Pakai itu dulu. Oke. Kita tulis ulang di sini ya. A sama dengan V dikali dv per dx. Nah tuh, dx-nya aku kali silang atau pindah luas ya. Jadi A dikali dx sama dengan V dikali dv gitu. Nah, oke, sekarang aku udah gambar posisinya. Nih, misalnya ada benda, ya ada acuan 0, tapi benda posisi awalnya adalah di situ. Ya, posisi awal ada di situ, sehingga ada jarak antara acuan 0 dengan posisi awal. Nah, itu dinamakan sebagai x0. Ya, x0. Nah, kemudian t-nya 0 ya, di posisi awal pasti t-nya 0. Kali ini aku rapiin deh, biar lebih enak dipandang. Oke, itu x0 udah. Posisi awal waktunya 0 sekon, kemudian dia bergerak dengan kecepatan v0 dan percepatannya tetap sehingga dia bergerak sampai posisi akhir, ya toh? Oke. Posisi akhir ini waktunya adalah t.
gitu. Oke. Tapi kecepatannya udah beda nih, bukan V0 lagi, karena dia GLBB kan, dia punya percepatan, berarti dia kecepatan akhirnya kita sebut VT ya. Nah, ini aku pindahin dulu biar lebih jelas. Oke, situ. Nah, udah. Dari jarak posisi akhir sampai acuan 0, itu yang akan aku namakan sebagai posisi X ya. Jadi yang tadi acuan 0 ke posisi awal itu X0, sedangkan sampai posisi akhir itu adalah XT. Nggak usah tulis T-nya, nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang ada namanya perpindahan ya. Posisi berbeda dengan perpindahan. Jadi posisi awal ke posisi akhir ya, titik awal ke titik akhir itu namanya perpindahan ya. Perpindahan biasanya dilambangkan dengan delta ya. Aku tulisnya delta X ya. Dah. Nah, apa lagi ya? Oke, ini aku udah rapiin. Tapi di sini sepertinya VT-nya akan aku ganti ya. Jadi nggak usah pakai T. Jadi V0 dan T, V0 dan V aja gitu. Oke, sekarang aku mau salin itu yang aku lingkar ke bawah. Karena aku akan membuktikan rumus yang pertama. Oke. Ini keduanya akan aku integralkan. Nah, slide-nya aku turunin dulu. Oke. Jadi ini keduanya akan aku diintegralkan. Oke. Nah, sekarang aku mau remind lagi ya, mengingatkan kembali pengertian dari GLBB. A-nya konstan, percepatannya tetap. Berarti kalau misalnya 2 ya tetap 2 terus gitu. Kalau V-nya ya berubah-ubah, 2 ke 4 ke 6 ke 8 gitu, makin cepat dia kan istilahnya. Nah, berarti A-nya bisa kita keluarkan ya. Tapi V-nya nggak boleh dikeluarkan. Kenapa? Dia berubah-ubah nilainya. Jadi V-nya harus tetap di dalam ya. Gitu. A boleh dikeluarkan karena dia nilainya tetap. Kalau V nggak boleh keluar karena nilainya berubah-ubah. Gitu simbolnya ya. Nah, udah. Tahap pertama selesai. Sekarang perhatikan posisi awal dan akhir ya. Dalam posisi awal ini batasnya adalah X0, sedangkan posisi akhir dia adalah X. Berarti batasnya ini adalah X0 sampai X ya. Kemudian untuk yang V, kalau di posisi awal itu kan V0. Nah, posisi akhir itu V. Berarti batasnya adalah V0 dan V. Gitu ya. Nah, kalau udah, ini aku akan mengingatkan kembali lagi integral sederhana. Kalau integral dx adalah x ya, berarti ini a dikali x dengan batas x sama x0 sama x. Ya, paham ya? Sama dengan, nah ini kan ada v. Berarti v-nya ini ya, aku ingetin lagi, kalau misalnya ada integral x dx, maka hasil integral ini adalah x 1 tambah 1 per 1 tambah 1. Demikian juga ini. Berarti ini kan v pangkat 1. Berarti v pangkat 2 per 2. Ya, jadi aku langsung tulis setengah v kuadrat aja. Dengan batas v0 dan v. Dah? Oke, aku turunin. Slide-nya aku turunin. Bukan turunan ya, beda. Nah, sekarang kalau misalnya ada batas, ingat masukkan batasnya. Tapi di sini aku tulis dulu deh, setengahnya aku keluarin dulu karena dia kan angka tetap ya. Jadi v kuadrat aja yang kita permasalahkan nih karena dia berubah-ubah nilainya ya kan. Dah. Nah, sekarang baru kita masukkan batasnya di sini ya. Akhir kurang awal, akhir kurang awal. Jadi seperti ini. A kurung, ya aku kasih kurung, X dikurangi X0.
sama dengan setengah. Ini kan V kuadrat, berarti V kuadrat kita masukin. Berarti V kuadrat. Dan nah, V kuadrat dikurangi V0-nya kita masukin, berarti V0 kuadrat. Gitu. Dah, tutup kurung. Nah, sekarang kita udah agak kelihatan nih ya. Sekarang aku mau kaliin 2 biar nggak ada pecahan ya. Udah, setelah itu tinggal kali 2, berarti yang kiri berarti jadinya 2A kali dikalikan X kurang X0 sama dengan setengahnya habis dong ya. Ya, itu ketulis. Ya, hapus. V kuadrat kurang V0 kuadrat, itu sisa yang di kanan. Nah, sekarang aku akan pindahkan V0 kuadratnya ke kiri. Jadi V kuadratnya sendirian nih, jomblo nih dia di kanan. Ya, jadinya V0 kuadrat ditambah 2A dikalikan X kurang X0. Rumus apa nih? Oke, X kurang X0 ingat ya, itu delta X. Jadi kita dapat rumus ya, suatu penurunan rumus yaitu V kuadrat atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali delta X. As known as yang kita pelajari ya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Dapat nih rumus pertama nih. Oke? Menyenangkan, bukan? Oke, sekarang aku akan masuk langsung aja ke pembahasan yang kedua ya. Kita akan cari rumus kecepatan. Dengan gambar yang sama dan teori yang sama, kita akan dapat rumus lain lagi. Sekarang tetap pakai A, tapi yang kita pakai adalah A sama dengan dV per dt. Ya, sekarang kita mau hubungin dengan waktu. Nah, ini kita pindah ruaskan ya. Jadi A dikali dt sama dengan dV. Dah, sama kayak tadi juga. Ini akan aku integralkan. Oke, udah. Nah, sekarang batasnya ya. Batasnya karena dia dt, jadi kita lihatnya batas yang T. Posisi awal 0, berarti batasnya 0. Sampai posisi akhir batasnya adalah T. Ya. Berarti 0 sampai T. Ya. Sekarang yang dv, karena dia dv maka lihat kecepatannya. Yang posisi awalnya V0, posisi akhirnya V, berarti batasnya adalah V0 sampai V, gitu. Dah. Sekarang seperti biasa ya, GLBB ingat percepatannya konstan ya toh. A konstan, berarti boleh dikeluarkan dari integral. Boleh langsung dikeluarkan. Kita keluarkan dulu ya. A-nya kita keluarkan. Jadi seperti ini. Ya, aku tulis dulu. Bentar. Oh ya, ini yang kanan aku langsung jadikan dia bentuk seperti ini ya. Ingat ya, akar dari dx itu x, maka akar lagi integral dari dx sama dengan x, maka integral dari dv sama dengan v. Ya, demikian juga untuk integral dt, maka hasilnya adalah t. Jadi ini gampang nih. Berarti a buka kurung t, lalu tutup kurung kasih batas sama dengan ya v dengan batas v0 sampai v. Dah, sekarang kayak tadi lagi. Kalau ada batas sih tinggal masukkan batasnya. Batas akhir dikurangi batas awal. Berarti di sini A-nya tetap, T-nya kita masukkan, 0-nya kita masukkan. V masukkan, V0 masukkan, gitu ya. Oke, jadi polanya seperti ini. T dikurangi karena 0 dimasukkan jadi 0. Jadi T kurang 0 sama dengan V masukkan, jadi V dikurangi V0. Easy. Oke. Sekarang karena ini T kurang 0, ya udah 0-nya abaikan lah ya. Oh ya, sebenarnya penulisannya ini harusnya ada kurung. Cuma aku pengen langsung aja lebih enak. Tapi udah, daripada salah aku kasih kurung aja lah ya. Nah. Oke, jadi kayak gini. Jadi kan T kurang 0, jadi A P sama dengan V kurang V0. Itu lalu V
Phenolnya aku pindahin, aku biarin V-nya jomblo. Lagi. Dan nih kita dapat penurunan rumus nih yang kedua nih, yaitu as known as VT sama dengan phenol ditambah AT. Rumus yang sangat populer ini. Akhirnya kita dapat penurunan rumusnya. Oke. Sekarang yang ketiga ya, yang terakhir sih ini ya. Ya seperti durasi sekarang udah 40 menit. Nah, sekarang hubungan si posisi dengan kecepatan, hubungannya apa gitu ya. Sekarang istilahnya kita mau nyari rumus posisi lah gitu, dengan mengsangkut pautkan dengan kecepatan gitu. Oke, jadi X ini kan dV per dt gitu. Nah, dt nya ini kita pindah luas jadi X dikali dt. Sebentar, ada kesalahan. Oke, harusnya ini ya, salah tulis aku tuh. V sama dengan dx per dt ya. Yang diturunkan itu kecepatan, posisi terhadap waktu, hasil kecepatan gitu ya. Baru pindah luaskan. Udah, sekarang integralkan lagi. Ingat ya hasil yang tadi ya, V. V yang tadi hasilnya kita dapatkan itu kan V sama dengan V0 ditambah AT. Ya, aku tulis di sini. Ini hasil yang tadi yang akan kita pakai di penurunan rumus yang ini. Ini kita masukkan, dah, dt sama dengan integral dari dx. Dan sekarang kita tentukan batasnya lagi, ya. Ya udah lancar lah ya, harusnya menentukan batas. Jadi aku langsung tulis saja. Ya karena itu dt berarti batasnya pakai t, dah. Oke waktu. Nah, udah seperti ini. Apa yang kita lakukan? Ya, seperti biasa. Oke, aku akan hitungkan yang ruas kiri dulu ya. Ini kan V0 tambah AT dt diintegralkan. Ini sebenarnya kayak turunan, kerjakan satu-satu gitu. Jadi V0 ini kalau diintegralkan maka V0 dikali T ditambah AT. AT-nya ini berarti A kali T pangkat 1 ditambah 1 per, jangan lupa per 1 tambah 1 gitu kan. Ini kan pangkat 0 tadi ya kan. Kalau A pangkat 0 sama dengan 1 berarti T pangkat 0 sama dengan 1. Nah 0 ditambah 1 per 0 tambah 1 gitu. Jadi hasilnya adalah V0 kali T gitu ya. Ditambah A T pangkat 2 per 2. Jadi setengah A T kuadrat gitu ya. Jelas ya? Kalau misalnya kurang jelas silakan coba diulang sampai paham. Ya karena dia 0 tambah 1 per 1 ya nggak usah ditulis ya. Jadi langsung V0 kali T aja. Nah kemudian tulis nih ya hasilnya. V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat dengan batas 0 sampai T sama dengan X ya, integral dx itu adalah X dengan batas lagi X0 sampai X. Dah, udah habis itu tinggal kita masukkan aja batasnya ya. Kita turunin slide-nya dikit ya. Oke, kita masukkan batas akhir dan batas awal ke T-nya ini ya. Berarti oke, kita hitung satu-satu ya, step by step ya. Yang kiri dulu. Berarti V0 dikali T tambah setengah AT kuadrat. Ini aku kasih kurung, lupa. Ini yang pertama, batas pertama. Kemudian batas awalnya kan 0. Berarti kalau kita masukin ya 0 gitu. 0 tambah 0 sama dengan X. Ya ini biasalah. X dikurangi X0. Dah. Dan lalu 0-nya kita abaikan. Berarti kita tinggal tulis ulang aja. V0 dikali T tambah setengah AT kuadrat. Sama dengan X dikurangi X0. Udah, habis itu X0-nya aku pindahin biar X-nya jomblo sendiri di kanan. Nah, berarti X sama dengan X0 ditambah V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, kita dapat rumus GLBB yang ketiga ya, yaitu yang as known as, biasa X-nya kita tulis sebagai S. S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat.
Kalau misalnya ada jarak awal, maka ditambahin S0. Gitu. Nah, itu dia rumus atau maksudnya penurunan rumus dari GLBB. Jadi semoga teman-teman paham ya. Kalau misalnya emang ada kesulitan, silahkan coba konsultasikan melalui komen, DM atau ya dan lain sebagainya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk yang belum like, silahkan like. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dadah. See you on next video. Aku akan buktikan rumus-rumus lainnya. Terima kasih. Dadah.